Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat bersalam tidak lupa kita sampaikan, kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat, alim ulama, pemuda-pemudi harapan bangsa, yang saya banggakan seluruh warga desa yang hadir pada acara ini. Sebagai kepala desa, saya merasa luar biasa, bahagia bisa berdiri di sini. Jujur, saya sempat khawatir, jangan-jangan acara ini bakal sepi, seperti apel Senin pagi di kantor desa. Tapi alhamdulillah, ternyata antusiasme masyarakat luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini juga antusias, bantu kerja bakti, bukan semangat pas ada acara seperti ini saja. Bicara soal desa kita tercinta, desa kita ini adalah desa yang penuh dengan potensi alamnya luar biasa, potensi warganya juga tak kalah hebat. Hanya saja, kadang potensi itu lebih banyak disimpan di dalam hati. Ibarat panci bagus, tapi nggak pernah dipakai masak. Jadi mulai sekarang, mari kita gali potensi yang ada. Jangan hanya semangat pas ada lomba tarik tambang saat 17 Agustus saja, tapi harus juga saat ada program pembangunan desa kita ini. Saya sebagai kepala desa sering berpikir, desa kita ini unik. Warganya kompak kalau urusan acara hajatan. Tapi begitu giliran bayar iuran, tiba-tiba semua mendadak sibuk. Ada yang tiba-tiba harus keluar kota, ada yang juga yang pura-pura nggak tahu. Nah, kita harus ubah mindset seperti ini. Kita harus jadi desa yang kompak dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka. Bapak Ibu sekalian, tentu kita semua ingin desa ini maju, tapi kemajuan ini nggak bisa datang sendiri. Apalagi kalau kita cuma duduk-duduk santai di pos ronda sambil ngopi dan ngobrolin hal-hal yang tak pasti, atau ibu-ibu ngerumpi di warung. Maju itu butuh usaha, maju itu butuh kerja keras dan tentu saja gotong royong. Kalau kita bersatu, saya yakin desa kita bisa jadi contoh desa lain. Jangan sampai desa kita dikenal karena hal-hal yang kurang baik. Misalnya, desa kita dikenal karena sapi yang sering kabur ke jalan, atau karena sinyal internet yang susahnya melebihi cari jodoh. Saya juga ingin mengingatkan, perkembangan zaman sekarang sudah sangat pesat. Anak sekarang sudah sibuk dengan gadget. Jarang ada yang main layangan atau peta umpet seperti kita dulu. Saya harap kita sebagai orang tua bisa memberikan bimbingan yang baik. Jangan sampai kita yang ngajarin mereka main TikTok, tapi lupa mengajari anak-anak kita nilai-nilai karakter. Kemudian berbicara soal budaya, saya ingin kita semua terus menjaga tradisi desa kita, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena budaya inilah yang membuat kita berbeda dari desa-desa lain. Jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal modern, sampai lupa dengan warisan nenek moyang kita. Seperti apa? Seperti misalnya warisan gotong royong. Gotong royong ini warisan nenek moyang kita, ini harus kita lestarikan. Kemudian ronda malam. Kemudian tentu saja jangan sampai lupa senyum, sapa kepada sesama warga. Itu budaya warisan nenek moyang kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya juga ingin sedikit menyinggung soal pembangunan desa. Kita semua tahu bahwa pembangunan ini bukan hanya tugas pemerintah desa, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada yang bilang, itu urusan Pak Kades saja. Kalau kita semua turun tangan, desa kita akan cepat berkembang. Jangan cuma mau enaknya saja. Giliran jalan rusak, protesnya panjang. Tapi waktu ada kerja bakti, gotong royong, orangnya hilang entah kemana. Nah, ini harus kita perbaiki. Sebagai kepala desa, saya tidak bisa bekerja sendirian. Saya butuh dukungan dari semua pihak, baik dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, pemuda-pemudi, hingga anak-anak muda harapan bangsa. Saya yakin dengan kerjasama yang baik, kita bisa mencapai kemajuan yang kita impikan. Jangan sampai kita hanya jadi penonton perkembangan desa sebelah, desa tetangga yang semakin maju, sementara kita masih sibuk berdebat soal hal-hal kecil yang tidak penting.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi terselenggaranya acara ini. Kalau bukan kerja keras Bapak Ibu semua, mungkin acara ini hanya sebatas wacana, seperti rencana diet yang sering gagal di hari pertama. Terakhir, saya ingin mengingatkan, mari kita terus jaga kebersamaan dan keharmonisan di desa kita ini. Jangan sampai ada yang gara-gara beda pendapat jadi musuhan di grup WA. Ingat, kita ini saudara, bukan hanya sekedar tetangga sebelah rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Namanya juga manusia, bukan mesin pencari Google yang serba tahu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk membangun desa kita yang tercinta ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.